Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan Ustadz untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bagi yang di Ciamas sudah kenal dengan Ustadz. Nama Ustadz Rizal, biasa dipanggil Ustadz Rizal, ya. As-Siratun Nabawiyah, sirah Nabi. Baik, yang kita akan pelajari kali ini adalah Mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Ada yang tahu? Nah, mukjizat mungkin sering kita dengar ya, dari kata a'jaza yu'jizu, ya, artinya melemahkan atau membuat tidak mampu, ya, membuat yang lain tidak mampu. Jadi pengertiannya adalah sesuatu, ya, kejadian atau peristiwa yang luar biasa, ya, yang Allah berikan, Allah tampakkan melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah, untuk membuktikan bahwa ajaran yang mereka bawa adalah ajaran yang benar, ya, untuk membuktikan dakwah mereka adalah dakwah yang benar, ya. Mereka membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menguatkan mereka. Itulah mukjizat, ya. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia pada umumnya, yang tidak bisa dibuat, ya, tidak bisa dibuat oleh manusia. Namun itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dipelajari, ya. Tidak bisa dipelajari di sekolah, ya, tidak bisa diajarkan. Karena mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa disaingi, tidak bisa dikalahkan. Ya, nanti kita akan lihat contohnya untuk lebih jelasnya lagi. Innal mu'jizata hiya asy-syai'ul khariqu lil 'adah wallati ayyada Allah biha anbiya'ahu wa rusulahu litablighi risalatihi wa laysa sihran. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dengannya Allah menguatkan para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan pesannya, dan sesuatu itu bukanlah sihir, ya. Jadi mukjizat bukan sihir, ya, sangat berbeda, ya. Mukjizat ini untuk menguatkan para nabi, untuk membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah dan dakwah yang mereka sampaikan adalah benar, ya. Dan itu bukanlah sihir yang berasal dari para dukun atau dari para tukang sihir. Wa kullu nabiyyin lahu mu'jizatun khassah تختلف باختلاف البيئة التي أرسل إليها وكان للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة ومنها, artinya setiap nabi mempunyai mukjizat khusus yang berbeda-beda sesuai lingkungan tempat dia diutus, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak mukjizat. Di antaranya adalah
nanti kita sampaikan mukjizat Nabi Muhammad. Sebelumnya Ustaz ingin sampaikan bahwa mukjizat itu biasanya diturunkan, ditampakkan sesuai dengan masyarakat apa yang sedang disukai, apa yang sedang jadi tren pada saat itu, pada masa itu. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Apa? Ya, salah satunya adalah tongkat yang berubah menjadi ular, ya. Tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar yang kemudian memakan ular-ular para penyihir Fir'aun. Ya, sampai-sampai tukang sihir Fir'aun ini beriman, ya, sujud dan beriman kepada Allah karena mereka yakin bahwa itu bukanlah sihir. Ya, itu bukanlah sihir tapi sesuatu yang berasal dari Allah Ta'ala, ya. Kenapa mukjizatnya seperti itu? Karena pada saat itu di zaman Nabi Musa, mereka masyarakat bangga dengan ilmu sihir, ya, sangat mengagungkan ilmu sihir, sangat memuliakan ilmu sihir. Makanya Allah turunkan mukjizat itu dalam bentuk, ya, sesuatu yang bisa menandingi sihir itu, ya, dengan tongkat yang berubah menjadi ular yang kemudian memakan tongkat-tongkat penyihir, memakan ular-ular penyihir Fir'aun. Contoh lagi Nabi Isa, salah satu mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta bisa melihat kembali atas izin Allah. Orang yang mati bisa hidup lagi atas izin Allah. Ya, karena apa? Kondisi masyarakat pada saat itu sangat mengagumkan, ya, sangat membanggakan ilmu kedokteran. Jadi Allah tampakkan sesuatu yang luar biasa, ya, yang melebihi ilmu kedokteran itu. Ya, coba bayangkan, ada nggak orang yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada. Ilmu kedokteran pun tidak ada seperti itu yang bisa melakukannya. Baik. Kemudian sekarang kita akan membahas mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Ini adalah mukjizat beliau yang terbesar, ya. Al-Quran mukjizatun Nabi SAW al-khalidatu ila yaumil qiyamah wa laysa mithla mu'jizatil anbiya'i tantahi bi mururiz zaman. Wa qad hafizahu Allah Ta'ala falam yataghayyar minhu syai' walau harf wahid. Kama qala ta'ala. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Nabi SAW yang kekal hingga akhir zaman, kekal hingga hari kiamat. Tidak seperti mukjizat Nabi yang lain, ya, yang berakhir dengan berakhirnya zaman tersebut. Allah telah menjaga kemurnian Al-Quran dan tidak akan berubah satu huruf pun, ya. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang akan kekal sampai hari kiamat, akan bisa kita lihat, ya, akan bisa kita baca sampai hari kiamat nanti. Tidak seperti mukjizat Nabi yang lain. Yang mukjizat Nabi Musa selesai, sudah tidak ada lagi. Mukjizat Nabi Isa, tapi Al-Quran akan terus ada hingga akhir kiamat dan tetap terjaga, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini dalil bahwa Allah benar-benar menjaga kemurnian Al-Quran. Tidak akan bisa dicampuri dengan perkataan manusia. Tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa dihilangkan walaupun hanya satu huruf. Jadi kalau ada huruf yang berbeda atau kata yang berbeda, itu pasti akan ketahuan. Ya, tidak seperti kitab-kitab yang lain, ya, seperti Injil atau Taurat yang sekarang sudah banyak perubahan, yang sudah banyak diganti dengan perkataan manusia. Kalau Al-Quran tidak, akan tetap terjaga kemurniannya sampai akhir zaman. Wa yabqa Al-Qur'anul Karim huwal mu'jizatul khalidatul baqiyah alladzi la ya'tihi al-batil
min baini yadayhi wala min khalfihi. Dan tetaplah Al-Quran itu menjadi mukjizat yang kekal, yang tidak akan tercampur dengan sesuatu yang batil dari depan maupun belakang. Ya, ini sudah jelas Al-Quran akan tetap terjaga. Jadi tidak akan ada tambahan dari manusia, entah itu kata atau kalimat, bahkan satu huruf pun. Kemudian yang kedua, mukjizat Isra dan Mi'raj. Ya, ini sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Nabi melakukan Isra Mi'raj, ya, perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, itu dalam satu malam. Kemudian yang ketiga adalah Jalallahu Baitul Maqdis li Rasul sallallahu alaihi wasallam. عندما شكك الكفار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرهم بأنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة. Ya, jadi Allah, ini mukjizat yang luar biasa, ya. Allah menampakkan Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini sudah tentunya sudah pernah disampaikan oleh ustadz kalian, ya. Ketika orang-orang kafir tidak percaya bahwa Nabi telah melakukan Isra Mi'raj, ya. Kemudian mereka meminta Nabi untuk menjelaskan secara detail tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa. Jadi mereka menantang Nabi, ya, wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar telah mengunjungi Baitul Maqdis, ya, tolong jelaskan, gambarkan bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, warnanya, dan sebagainya. Jadi mereka meminta Nabi menjelaskan secara rinci. Padahal Nabi saat itu dia melakukannya pada malam hari, dan Nabi tidak memperhatikan semuanya. Ya, maka Allah tampakkan mukjizat untuk Nabi, yaitu Allah perlihatkan Baitul Maqdis. Ya, Allah perlihatkan Baitul Maqdis sehingga Nabi bisa menjelaskan secara rinci, ya. Talabu minhu an yasifa lahumul masjid wa sa'aluhu an asya'i bidiqqah fihi. Wa kana al-katsir minhum qad dhahabu ilaihi wa ya'lamuna sifatah. Wakanatil mu'jizah. Jadi mereka, seperti yang saya bilang tadi, mereka meminta beliau, meminta Nabi untuk menjelaskan ciri-ciri Masjidil Aqsa kepada mereka, dan bertanya kepada beliau sesuatu yang ada di dalamnya secara rinci. Ya, dan perlu diketahui bahwa sebagian mereka itu sudah pernah, sebelum Nabi sudah pernah mengunjungi Masjidil Aqsa. Jadi mereka minta, kalau memang benar, tolong sebutkan, jelaskan ciri-cirinya, ya. Dan apakah mereka setelah Nabi menjelaskannya secara detail, apakah mereka percaya? Tentunya tidak, ya. Ya, ini faqad tajalla al-Masjidul Aqsa amama 'ainaihi bi idznillah ta'ala alladhi yaqulu li syai' kun fayakun. Fa akhadha yusifuhu lahum wa sara dzalika ajabahum aktsar fa amana man aman wa kafara man kafar. Jadi mukjizat itu adalah Masjidil Aqsa nampak di depan mata beliau, padahal Nabi saat itu di Mekah, Masjidil Aqsa di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina, ya, lebih dari 1000 km jaraknya. Tapi atas izin Allah, Allah tampakkan itu Masjidil Aqsa di depan mata Nabi, sehingga Nabi bisa menjelaskan secara rinci setiap bagian-bagiannya. Maka orang-orang terkagum, tertakjub, ya. Dan mereka akhirnya semakin yakin. Ya, mereka beriman bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah itu benar. Ya, Rasulullah telah benar-benar melakukan Isra Mi'raj, telah benar-benar melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit.
Ya, adapun orang-orang kafir, mereka tetap pada pendiriannya, mereka tetap tidak beriman, ya, tetap pada kekafirannya. Taib. Itu beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang mukjizat Nabi, ya. Nanti akan ada beberapa mukjizat Nabi yang akan dijelaskan. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum jelas, bisa kalian tanyakan ke ustadz kalian, ya. Itu saja dari ustadz. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Nanti silakan di murojaah lagi, dibaca lagi, ya. Nanti ustadz berikan terjemahannya, kalian baca, ya. Atau yang mempunyai kitab sirah, silakan kalian bisa baca lagi, ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.